Puji Tuhan, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi buat saudara semua. Kita bertemu kembali pagi ini dalam renungan pagi. Pagi ini saya mau bicara tentang hal Roh Kudus, karena kita mengingat berada pada hari masa raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Tapi mari sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita sama-sama berdoa, saudara. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru pagi ini. Kami berkata Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami bangun, kami sehat semua karena penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami jalani hari ini dengan penuh sukacita. Engkau baik menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mendengar firman. Kuatkan kami, hiburkan kami, semakin mengerti kami rencana-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami diobahkan hidup kami, sifat kami, karakter kami lewat kuasa firman Allah. Semakin kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama katakan amin. Mari sama-sama buka Alkitab kita dalam Efesus pasal 5 saudara, ayat 15 sampai 18. Saudara temukan Efesus 5 15 sampai dengan ayat 18. Oke? Sama-sama kita baca ayat ini, Efesus 5 15 sampai 18. 1, 2 dan 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita berada pada masa raya Pentakosta, juga di mana Roh Kudus dicurahkan, sekaligus ini pengumuman bagi saudara jemaat GSPDI Philadelphia Jombang. Nanti sore, saudara ya, saya ingatkan, ini pengumuman jam 6 sore sampai jam 7 malam. Di gereja ada online live streaming doa pencurahan Roh Kudus. Saudara bisa ikuti secara live streaming lewat YouTube GSPDI Philadelphia, juga bisa lewat Facebook Johannes Naftali, juga bisa lewat Instagram daripada Next Generation, anak-anak muda, generasi muda kita, saudara ya. Saudara nanti bisa chatting, kalau saudara punya pergumulan doa, saudara bisa tulis di situ, akan muncul tulisannya nama saudara, saya akan doakan saudara. Percayalah begini, bahwa Roh Kudus itu roh, tidak bisa dibatasi dengan tempat, jarak, dan waktu. Saya percaya lewat doa pencurahan Roh Kudus, saudara bisa mengalami baptisan Roh Kudus di rumah masing-masing. Saudara bisa mengalami mujizat Roh Kudus. Saudara bisa mengalami bahasa-bahasa yang baru, mengalami lawatan Roh Kudus. Karena memang Tuhan sudah sedang membuat sesuatu yang namanya new normal. Tuhan bawa ibadah kita, ibadah di rumah-rumah. Saya percaya apa yang sedang Tuhan kerjakan, kalau Anda responi, maka di rumah saudara masing-masing nanti sore 1 jam, jam 6 sore sampai jam 7 malam, pastikan Anda akan mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Mari kita belajar pagi ini tentang Roh Kudus. Kalau saya boleh berkata kepada Anda, sangat disayangkan kalau masih ada orang Kristen mengira bahwa Roh Kudus itu kedudukannya lebih rendah dari Tuhan Yesus. Sangat disayangkan kalau orang Kristen masih mengira, punya pandangan bahwa Roh Kudus kedudukannya lebih rendah daripada Bapa di sorga. Karena orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar angin, Roh Kudus hanya sekedar sebuah pengaruh. Memang betul, di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya Roh Kudus itu ditulis, disalin dengan kata pneuma. Pneuma itu artinya memang angin. Sebelum Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta, tiba-tiba datang angin yang keras. Tapi Roh Kudus bukan angin, saudara ya. Roh Kudus bukan sekedar sebuah pengaruh. Kalau ada orang Kristen bilang bahwa Roh Kudus itu angin, Roh Kudus itu sebuah pengaruh, ini namanya orang Kristen, anak Tuhan, belum kenal, belum tahu betul siapa itu Roh Kudus. Saya mau ingatkan saudara, Roh Kudus itu satu pribadi. Sebab itu dalam Alkitab terjemahan King James Version, Roh Kudus itu saudara yang
Dia disebut dengan kata ganti he, kata ganti laki-laki. Kalau angin pengaruh, mana mungkin pakai kata he, kata ganti laki-laki. Dia memang adalah satu pribadi. Yang kita mesti pahami begini, kalau Roh Kudus itu adalah satu pribadi, dia pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Namanya pribadi punya perasaan. Allah Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu dia bisa kita kasihi, dia bisa kita sayangi, dia bisa kita cintai. Tapi pribadi Roh Kudus dia punya perasaan. Dia juga bisa dikhianati, dia juga bisa disakiti hatinya. Karena pribadi Roh Kudus punya perasaan. Dan jangan lupa, dia punya perasaan, dia bisa marah kalau kita menyakiti hatinya, karena dia satu pribadi. Yesus pernah bersabda dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di situ di tengah-tengah mereka. Saudara, pada masa kehidupan gereja Tuhan zaman sekarang ini, bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah kita lewat pribadi Roh Kudusnya. Makanya saya katakan kemarin kepada Anda bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya adalah Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristuslah yang tinggal dalam hidup kita dan yang menyertai kehidupan setiap kita, saudara. Dan Roh Kudus itu bukan hanya milik satu gereja. Roh Kudus bukan hanya punya satu hamba Tuhan atau satu seseorang, bukan. Roh Kudus punya semua orang percaya. Mari kita belajar kembali lewat firman Allah ini. Ayat yang kita baca tadi, itu latar belakangnya ada satu pesta. Jadi orang Yahudi pada waktu itu kalau pesta, selalu pestanya orang Yahudi masa itu yang disajikan bukan cuma sekedar makanan atau minuman. Pesta Yahudi selalu nomor satu harus ada dalam pesta yang disajikan adalah anggur. Dan kalau mereka sudah minum anggur sampai teler, orang Yahudi kalau sudah minum anggur sampai mabuk, saudara. Dan Paulus melarang itu kepada orang-orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus. Makanya Paulus tegur mereka tentang cara hidup yang lama itu. Coba kita lihat ayat 15 sebentar ya. Dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Soal cara hidup ditegur sama Paulus ya. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu kalau dalam bahasa Inggris disalin kata fools. Jangan seperti orang bodoh. Gimana sih orang Kristen yang bodoh? Orang bodoh itu gini, sudah Kristen tapi cara hidupnya masih seperti orang dunia. Itu orang bodoh. Perhatikan cara kamu hidup dengan seksama ya. Orang sudah kenal Tuhan tapi kelakuannya seperti orang dunia. Paulus tegur ayat ini kata gini, perhatikan cara kamu hidup, jangan hidupmu kayak orang bodoh. Maaf kata, ini namanya Kristen yang bodoh ya. Sudah Kristen, sudah anak Tuhan, sudah percaya Yesus, tapi kelakuan hidupnya seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kalimat bawahnya disusul begini, saudara ya, ayat 15 masih dikatakan begini, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bodoh kelakuan hidupmu, tapi jadilah seperti orang arif. But as wise, kata bahasa Inggris, jadilah bijaksana. Kita mesti berubah, saudara ya. Bijaksana. Bijaksana itu seperti apa sih? Ayat ini menerangkan. Dan pergunakan waktu yang ada. Kristen yang bijaksana adalah Kristen yang bukan buang-buang waktu, tapi menggunakan waktu yang ada. Bahasa Inggris bagus kalimatnya, redeeming the time, tebus waktu. Bukan hanya Yesus yang menebus dosa kita, bukan hanya Yesus yang menebus salah-salah dosa kita di masa yang lalu, tapi Anda dan saya mesti tebus waktu. Waktu yang sudah kita pakai bikin dosa, waktu yang sudah kita pakai seenak-enaknya, sesuka-sukanya kita, sesenang-senangnya kita. Begitu kita udah ngerti firman Tuhan, begitu kita ngerti jadi arif dan bijaksana, tebuslah waktu itu. Tuhan mau bukan cuma dia tebus dosa kita, tapi tebus waktu yang sudah kita buang dengan dosa yang begitu luar biasa. Ada satu peribahasa dalam bahasa Indonesia berkata begini ya, setahun musim panas dihapus dengan hujan 1 hari. Musim panas 1 tahun itu kering. Musim panas 1 tahun itu bikin susah dan menderita. Tapi orang bisa lupa kenangan musim panas 1 tahun karena turun hujan yang lebat selama 1 hari. Saudara bayangkan kalau Anda itu mengalami hujan lebat Roh Kudus, Anda mengalami kelimpahan Roh Kudus, saudara ya.
Saya percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan bisa mengalami tebus waktu. Coba kita baca ayat ini kembali ya dengan cepat ya. Ya, sebab itu ayat 17, janganlah kamu bodoh ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Soal tebus waktu tadi. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ini kehendak Tuhan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menebus waktu kita yang sudah kita sia-siakan dengan dosa segala macam. Sekarang kita pakai waktu kita untuk apa, saudara ya? Alkitab katakan ini, melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Jangan mabuk oleh anggur. Anggur hanya menimbulkan hawa nafsu. Baca di rumah ayat 1, 2, 3 sampai ke bawah. Hawa nafsu, dosa macam-macam, termasuk percabulan, dosa yang Tuhan gak suka. Itu banyak muncul karena mabuk oleh anggur. Nah, rupanya ayat 18, orang yang penuh dengan, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Rupanya orang penuh Roh Kudus itu mirip-mirip kayak orang mabuk oleh anggur. Makanya tidak heran saudara kalau baca Kisah Rasul pasal 2, ketika 120 orang di loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbahasa baru, berbahasa roh. Rindukan sore nanti di rumah saudara masing-masing Anda dibaptis Roh Kudus. Salah satu tandanya Anda berbahasa roh di rumah saudara nanti. Dan itu akan terjadi kalau Anda ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Bukan cuman saudara ya, mengikuti ibadah, tapi betul-betul Anda larut dalam ibadah. Anda betul-betul sungguh-sungguh hormat sama ibadah. Bukan cuma nonton, lihat maksud saya, tapi ikuti sungguh-sungguh ibadah. Anda akan mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa baru. Bahasa yang mereka nggak pernah belajar, saudara ya, berbahasa lain. Itu Alkitab katakan, ada baca di rumah ya, Kisah pasal yang kedua ayat 30, ayat 13, itu dikatakan begini. Itu orang-orang Yahudi di garis kolong langit mana-mana datang merayakan Pentakosta di situ, mereka berkata apa? Itu orang yang penuh Roh Kudus dikatakan mabuk anggur manis. Ejaan yang lain mabuk anggur baru. Penuh Roh Kudus dikatakan mabuk anggur. Kayak begitu saudara ya. Mereka mengucapkan itu bahasa-bahasa baru. Singkat kata begini saudara ya, rindukan hari-hari dalam bulan Pentakosta. Kita diingatkan kembali untuk Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada bertanya, apa pentingnya pendeta saya dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa pentingnya pendeta Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saya dibaptis Roh Kudus? Saudara, singkat saja begini. Injil Yohanes pasal 15 katakan Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Ada banyak sebutan Roh Kudus. Dia disebut sebagai roh penolong, roh kebenaran, roh penghibur. Dia pengajar kita kayak guru kita. Sebutlah yang pertama begini. Dia disebut sebagai but the helper. Roh Kudus itu roh penolong. Kenapa kita perlu Roh Kudus memenuhi kita? Apalagi mengalami masa-masa jalani masa yang sukar. Anda perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong, but the helper kata bahasa Inggris. Dia penolong. Seperti Adam dikasih istri. Istri itu kan penolong bagi suami. Roh Kudus itu penolong loh saudara ya. Kalau Anda sekarang punya cita-cita, saudara sedang punya harapan, bagaimana harapan kerinduanmu, cita-cita itu mencapai kenyataan, terwujud, Anda perlu the helper. Anda perlu pertolongan dari Roh Kudus. Saya ingat ketika anak saya Peter yang nomor 2 masih umur 4 tahun, 5 tahun. Saya ingat selalu, saya ingat betul itu. Setiap kali kami pergi ke hotel kah, ke rumah sakit, setiap kali masuk lift, selalu anak saya Peter yang umur 4 tahun, 5 tahun pengen pencet lift. Ya, padahal dia belum nyampe, pencet tombolnya belum nyampe. Selalu saya yang angkat dia, saya mesti gendong dia. Dia pencet tingkat 7, tingkat 14, pernah tingkat 30, naik ke atas. Kita semuanya bisa naik ke atas waktu itu, saudara kami sekeluarga. Yang pencet dia, tapi sebetulnya bukan kemampuannya dia, saya kok yang angkat. Tahukah saudara, cita-citamu itu bisa terangkat. Kerinduanmu akan bisa tercapai. Bukan dengan kuat gagas saudara, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong saudara. Cita-citamu bisa terangkat, cita-citamu bisa menjadi kenyataan. Anda butuh the helper. Bahkan Roh Kudus itu penghibur setiap kita. Ada banyak orang menghadapi kesukaran hari ini, stres. Ada banyak orang susah, takut, gelisah. Saudara,
pendeta nggak bisa hibur, rasul, nabi nggak bisa hibur, bohong. Kalau pendeta, nabi, rasul bisa hibur, menghibur hanya hal-hal yang terbatas saja. Yang bisa menghibur sejati di hati Anda dan saya cuman Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa hibur kita. Roh Kudus bahkan dikatakan sebagai guru, dia mengajari kita dalam segala sesuatu, kata Yohanes 15. Dia pengajar loh, saudara ya. Makanya kalau Anda sedang kerja hari ini, mungkin melakukan sesuatu yang baru, Roh Kudus bisa mengajar kita dengan hikmatnya. Saudara percaya itu? Yang percaya katakan amin. Dia bisa memberikan hikmat, dia bisa mengajar kita segala sesuatu yang tadinya kita nggak ngerti, kita nggak tahu apa-apa, kita bisa ngerti, bisa tahu. Dia bisa menuntun kita langkah demi langkah yang kita nggak ngerti jadi ngerti. Roh Kudus itu guru, saudara, yang mengajari kita. Orang Jawa bilang guru itu digugulan ditiru. Nah, Roh Kudus itu guru. Saya jadi ingat tiba-tiba, kita dulu punya wakil presiden namanya Bapak Adam Malik. Saya lupa ya, beliau ini wakil presiden yang keberapa ya, Pak Adam Malik. Beliau itu ternyata pernah dalam sejarah tercatat sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang kesekian mewakili Indonesia. Sekjen PBB itu luar biasa. Tapi tahukah Anda, pendidikan yang ditempuh oleh wakil presiden Pak Adam Malik, ternyata dia cuman SD kelas 6. Kok bisa begitu ya? Karena dia belajar. Ya, Pak Adam Malik saja bisa seperti itu, apalagi kalau Roh Kudus yang mengajari kita. Saya percaya ada banyak hal yang Roh Kudus bisa ajari kita dalam segala sesuatu. Bahkan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Tuhan. Mengingatkan. Jadi orang kalau penuh Roh Kudus itu anti pikun, saudara ya. Nggak mungkin dia lupa sama firman Allah. Kebenaran-kebenaran Allah, apa yang diajarkan Tuhan sama kita, diajarkan firman selama ini sama kita. Roh Kudus bisa ingatkan. Waktu kita takut, firman bisa mengingatkan kita. Roh Kudus bisa mengingatkan firman. Termasuk hal-hal dosa. Kita bisa tahu dengan jelas, ini uang perusahaan, ini uang pribadi saya. Ini uang keuntungan kantor, ini uang keuntungan saya pribadi. Kita bisa bedakan, Roh Kudus bisa ingatkan itu. Ini dosa, ini salah, ini perkataan firman. Bahkan kebenaran firman, Roh Kudus bisa ingatkan. Singkat kata begini, saudara ya, betapa pentingnya Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus. Dia the helper, penolong. Dia yang menuntun kita dalam jalan kebenaran. Bahkan dia guru kita yang mengajari kita dalam segala sesuatu. Saya percaya, kalau Roh Kudus jadi guru saudara, dia itu luar biasa. Dia roh kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran. Ada jangan seperti orang-orang yang cari-cari ilmu, yang mengatakan, wah, Roh Kudus itu kayak yang ini, yang itu. Bukan. Dia pribadi Allah. Dia berkuasa. Dia lebih dari semua kekuatan ada dalam dunia ini. Saya percaya kalau roh itu ada dalam hidup saudara hari ini, memenuhi saudara, saudara akan jadi orang yang berbeda dan luar biasa. Saya berdoa hari ini menjadi hari sukacita, kemenangan buat setiap kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu pagi ini. Tolong umatmu pagi ini hidup berkemenangan dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja. Berkati pekerjaannya. Bahkan yang ada beristirahat di rumah, tetap berikan kesehatan, tetap sukacita dalam perlindungan Roh Kudus. Bahkan sore nanti, kalau kami dalam pencurahan Roh Kudus dalam doa 1 jam, kami boleh mengalami lawatan Roh Allah. Terima kasih, berkati bangsa kami, pulihkan Indonesia, berkati negeri kami tercinta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati setiap kita.